Salam Aswajanesia, salam literasi. Bagaimana kabarnya sahabat Aswajanesia? Telah lama kita nggak muncul ya. Akhirnya karena memang ada beberapa hal kita baru muncul saat ini. Oke sahabat Aswajanesia, kita kembali lagi dengan konten kita, konten literasi. Dan pembahasan kita kali ini adalah seputar dunia pendidikan. Kita bisa lihat bahwa pandemi ini sudah lama banget, sejak bulan Maret sampai dengan Januari ya, dari tahun 2020 sampai dengan 2021 ini. Nah, diberlakukannya pembelajaran dalam jaringan atau yang lebih terkenal dengan daring itu membuat sebuah problematika tersendiri bagi kalangan akademisi. Bukan hanya sekedar akademisi, namun hampir semua terkait dengan masalah belajar mengajar ini menjadi terhambat. Nah, dengan pembelajaran daring ini banyak yang memanfaatkan masalah sumber-sumber literasi atau sumber-sumber pendidikan pembelajaran yang di situ mengutip dari web ya, dari website atau dunia internet. Nah, dari dunia itu memang banyak sekali konten-konten. Namun yang menjadi titik berat saat ini itu adalah isi dari konten tersebut yang mayoritas itu mengandung isi-isi atau konten-konten yang radikal. Nah, terkait dengan isu-isu tersebut nanti akan dikupas bagaimana sih terkait dengan ini menyelaraskan hal-hal tersebut, dan kita untuk menghindari masalah konten-konten yang radikal itu dibahas oleh beliau Bapak Hamidullah Ibda. Ini yang afiliasinya atau jabatan beliau adalah Ketua Bidang Media Massa, Hukum dan Humas Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau yang lebih terkenal dengan FKPT wilayah Jawa Tengah. Nah, langsung aja kita tanyakan sebab-sebab tadi yang sudah kita jabarkan di awal ini kepada beliau. Nah, ini bagaimana Pak terkait dengan masalah konten-konten atau sumber-sumber yang isinya itu radikal. Nah, apalagi di saat yang seperti ini, mayoritas dari kalangan pelajar, bukan hanya pelajar, guru dan akademisi pun ini menggunakan gadget untuk kita pembelajaran daring. Nah, ini bagaimana Pak? Ya, yang pertama perlu kita pahami memang yang namanya sumber belajar atau learning resource ya itu kan banyak, dari yang nama konvensional hingga bergeser digital. Jadi sebenarnya tidak hanya efek pandemi COVID-19 ya, tapi tanpa ada pandemi pun pergeseran dari konvensional ke digital itu juga terjadi di dunia pendidikan atau dunia yang dalam arti mencari sumber informasi ya, tidak hanya pengetahuan atau data atau ilmu, tapi juga informasi yang paling penting. Nah, masalahnya ketika kita berbicara tentang konten ya atau sebuah narasi atau sebuah informasi itu kadang ada kepentingan di balik informasi itu tersebut. Nah, maka learning resource ini kan banyak ya. Kalau kita ngomong secara teorinya kan ada yang memang sumber alam, ada yang memang sumber bacaan berupa buku, jurnal, diktat, novel, cerpen dan sebagainya. Itu kitab kuning itu sumber belajar yang memiliki otoritas yang jelas, penulisnya jelas dan ideologisasinya jelas dan hanya bisa dijangkau ketika kita memiliki buku tersebut. Nah, masalahnya di era yang serba digital hari ini, kita kan belajar mau tidak mau hari ini menggunakan namanya gadget gawe. Tetapi masalahnya ketika kita membuka beberapa aplikasi atau platform yang memang ada di sini itu mulai dari yang pertama ada yang namanya media digital. Media digital ini bisa kategori media massa ya, entah dari itu cetak ataupun elektronik atau digital ya. Nah, mulai dari yang paling lama atau yang baru yang nggak jelas redaksinya, pemiliknya siapa, afiliasi ideologinya apa, seperti itu. Yang kedua adalah media sosial. Media sosial ini berkaitan dengan Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Dan yang hari ini yang memang
marak selain media sosial ya layanan pesan atau chatting, WhatsApp dan sebagainya itu. Dan yang paling fenomenal hari ini yang menggeser peran televisi adalah media baru YouTube yang termasuk yang kita tonton seperti ini. Nah, maka kalau kita dalam konteks ini ya bisa guru atau kiai atau dosen atau siapapun, terutama orang tua di rumah ya harus mampu mendeteksi kira-kira sumber belajar ini moderat enggak. Kalau tadi kan masnya ngomong radikal itu kan nanti ada level-levelnya ya. Radikal yang memang sampai ke irhabiah, terorisme yang merusak itu ya, gerakan yang memang dengan kekerasan yang sangat keras ya, bahkan sampai membunuh orang, itu memang ada level-level tertentu. Maka beberapa tahun lalu PBNU maupun tim Cyber NU itu pernah merilis ada konten yang memang afiliasinya itu cenderung ke radikal. Radikal dalam arti tidak memegang teguh prinsip kebangsaan atau keislaman itu sendiri. Ya mengajak orang merusak, menganiaya, tidak setia pada negara, melawan pemerintah. Jadi indikasi-indikasi itu kebalikannya adalah moderat. Jadi itu kira-kira diaspora atau dinamika varian sumber belajar yang memang sangat variatif dan sangat banyak. Ketika kita tidak mampu mendeteksi ini dikonsumsi atau tidak, ini dikonsumsi atau tidak, kita akan masuk ke dalam informasi yang seolah-olah itu benar, seolah-olah itu memang Islami, tetapi lama-kelamaan kalau kita sudah terbiasa mengkonsumsi salah satu varian sumber belajar, katakanlah website X ya, itu kan kita akan terbawa oleh narasi-narasi yang ada di sana. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang Pak terkait dengan masalah itu ya, terutama ini kita untuk mengcounter hal-hal radikal tersebut, terutama kalau kita mengambil literasi dari atau literatur dari website gitu ya. Nah, ini agar kita mengetahui Pak bahwa situs ini itu memang terafiliasi atau terindikasi konten-konten radikal. Nah, ini bagaimana Pak agar kita mengetahui terkait dengan hal tersebut? Saya pernah nulis di beberapa website ya, ada cek aja di Google itu daftar media radikal itu ada. Itu yang pertama. Atau yang lebih tepatnya, satu, media tersebut mewartakan, bernarasi dan mengamanyakan Islam rahmatan lil alamin, moderat, wasatiyah lah. Tidak radikal intinya. Yang kedua, tidak mengajak kita untuk mengganti sistem pemerintahan Indonesia yang sudah final ke Pancasila. Yang ketiga, tidak mengajak untuk melawan pemerintah dan lain sebagainya, termasuk tidak mengajak untuk melakukan tradisi yang berbau local wisdom atau local knowledge atau Islam itu sendiri. Misalnya sering melakukan gerakan takfiri, mengkafirkan orang, sering menggelorakan gerakan tabdik, membid'ahkan tradisi, atau bahkan tasyrik ya, mensyirikan orang, ini syirik, ini kafir, seperti itu. Nah, yang paling pokok adalah, atau yang paling level tinggi ya di dalam salah satu artikel itu ya, itu ayat-ayat ataupun narasi-narasi artikel-artikel berita di sana mengajak untuk jihad atau gerakan-gerakan yang memang saya pernah membaca salah satu website itu ayat-ayat jihad itu. Jadi seolah-olah narasi Al-Quran itu berjihad itu ya ngebuang perang gitu. Padahal jihad itu kan banyak variasinya ya. Ada di wilayah intelektual, mujahadah, ada di wilayah spiritual, mujahid, mujtahid itu. Nah, jadi arahnya pemanaan itu sebenarnya hanya kepentingan mereka, seolah-olah bungkusnya Islam, tapi isinya itu mempelintir gitulah, bahasa wartawan ya, tidak cover both offside ya, seperti itu. Nah, terus juga ada indikasi gerakan hijrah. Itu juga salah satu alat mereka, termasuk juga hukum bunga bank, poligami itu juga menjadi narasi-narasi yang istilahnya menjadi ciri khas lah. Tapi minimal di luar itu kemungkinan masih moderat. Dalam arti moderat itu ya tadi tidak mewartakan untuk mengubah sistem negara, menarasikan sistem atau paradigma atau ideologi yang tasamo, tawazun, tidak dan sebagainya itu. Ya pokoknya dia wasatiyah lah ya, tidak mainstream kanan,
maupun mainstream kiri. Yang paling pokok adalah menghindari website yang memang mewartakan seperti itu, bahkan media baru YouTube yang memang kajiannya ya Islam terus, tapi Islamnya itu ya jelas kan, Islam itu gak hanya satu. Dalam arti Islam itu tetap satu, cuman setelah Nabi wafat itu kan terpecah ataupun banyak manhaj atau madhab ya. Nah rata-rata orang seperti itu memang tidak ada madhab gitu. Padahal kita ada Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu kira-kira seperti itu. Nah kemudian terkait ini Pak, melawan pemerintah, tidak melawan pemerintah. Nah, saya minta penekanan hal tersebut Pak, karena gambaran saya bahwa kata melawan ini itu cukup masih masih universal. Karena kita pun ketika ngasih kritik itu bisa dikatakan wah kita ini bahasanya kritik, padahal sebenarnya secara esensi itu sebenarnya melawan, tapi bisa dikatakan sebagai mengkritik. Nah, ini mohon penjelasan atau penekanan dari kata melawan ini Pak. Ya dalam arti kalau kita ngomong nomenklatur melawan tuh memang lebih jelasnya begini, sesuai dengan teori klasik, fungsi peran pers kan memang salah satunya selain to educate, to entertain ya, to bright kan ada to control. Kontrol sosial ini bukan berarti tidak sependapat atau, tapi justru hal-hal dasar prinsip negara itu tidak diubah. Misalnya mengatakan Pancasila itu kafir, togut. Nah, yang saya maksud melawan itu dalam arti sudah sampai tahap pada ideologinya. Bukan melawan kebijakannya saja ya, tetapi kalau hanya kebijakan yang tidak pro pada rakyat ya tetap media massa dalam konteks ini, bahkan media baru harus tetap kontrol ya, kontrol sosialnya tetap jalan karena itu fungsi peran pers. Tapi dalam konteks melawan ini kalau terjemahannya ya sudah sampai pada taraf ingin mengganti ideologisasi, bahkan hormat bendera haram itu kan sebenarnya bukan pemerintah dalam konteksnya, negara kesatuan Republik Indonesia sudah final lewat Pancasila itu sebenarnya. Jadi arahnya kalau melawan lebih tepatnya kok seperti itu. Nah, seperti itu sahabat Aswad Indonesia terkait dengan masalah konten-konten yang berisi radikal atau yang berafiliasi radikal. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh beliau Bapak Amitullah Ibda terkait dengan masalah bagaimana kita menanggulangi, bagaimana kita mengetahui bahwa ternyata konten ini adalah konten radikal. Nah, oleh karena itu di video ini kita dapat belajar untuk lebih mengcounter atau lebih memahami, memilih mana isi literasi yang disitu tidak berafiliasi radikal. Oke, sekian sahabat Aswad Indonesia terkait dengan video kali ini. Semoga video yang kita buat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya kita harus melawan radikalisme. Oke, cukup sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aswad Indonesia, salam literasi.